Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya berikan kabar baik ya. Saya berikan kabar baik. Saya mau berakhir, kisaran 15 menit lagi. Perhatikan. Kabar baiknya, setiap amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat, tapi langsung dibawa naik, disampaikan kepada Allah oleh para malaikat. Allah itu sudah tahu, sudah maha tahu sebelum disampaikan, akan dikerjakan, setelah dikerjakan, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dalam pengetahuannya. Tapi yang paling penting, An-Nasai nomor hadis 2357 ini. Ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah, ya, lima waraka, kenapa saya sering lihat anda puasa banyak di bulan Sya'ban? Ya? Apa kata Nabi? Lihat kalimatnya, dzalika syahrun yaghfulu fihi an-nas. Itu adalah bulan yang sering orang lalai untuk mengerjakan amal saleh. Karena Rajab biasanya berangkat ibadah, Ramadan ibadah, Sya'ban mulai istirahat, sehingga tidak ada persiapan ke Ramadan. Tapi yang paling menarik, lihat kalimat setelahnya, wasyahran turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan di bulan itu, khusus bulan itu amalan-amalan itu setiap dikerjakan diangkat, disampaikan, sebutkan kepada Allah. Nah, baik disebutkan kencang kayak tadi ataupun tidak, itu sama, diangkat. Jadi kalau ya nggak apa-apa, itu bahasa anak-anak ya. Jadi kalau misal kita baca Al-Quran tadi ya, satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Anda baca di bulan Rajab misalnya, atau Jumadal Tsani, Jumadal Akhirah, ya, atau di bulan Al-Muharram, itu bacaan Anda hanya akan dituliskan. Alif Lam Mim 3 huruf 30 kebaikan. Dituliskan di kitab Anda khusus. Nanti di akhirat ditampakkan, diperlihatkan pada kita pahala kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik diperlihatkan. Bahkan kitabnya juga ditunjukkan, dipegang oleh kita. Quran surah 17 tadi, ayat ke-13 sampai 15 kan? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitab kamu, silakan baca. Cukuplah hisab kamu terjadi saat ini sesuai dengan amalan kamu. Anda pernah baca Quran sekian ayat, dituliskan, Anda pegang. Tapi demi Allah saya katakan, lewat lisan Nabi, Sya'ban tidak. Begitu Anda baca Al-Quran, misal Anda bacakan begini, Alif Lam Mim, seketika bukan hanya dituliskan, tapi disampaikan oleh para malaikat. Ya Allah, si fulan baca surah ini. Ya Allah, si fulan bacakan ini. Ya Allah, si fulan kerjakan ini. Ya Allah, Masya Allah. Itu berebut nama-nama hamba Allah yang beramal disebutkan di hadapan Allah. Saya mau gambarkan gini ya. Kalau ada situasi seperti ini, saya panggil 1-2 anak. Si fulan, maju. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini anak-anak yang sangat baik, mengerjakan ini, contoh bagi yang lainnya. Kira-kira senang nggak anak itu? Senang. Orang tuanya senang tidak? Doang biasa senang. Jadi bayangkan, disebutkan di hadapan manusia saja begitu senangnya. Nggak usah disebut, dituliskan di majalah. Anda bikin buletin misalnya kan, tuliskan, keluarga teladan, begini, sebarkan ke masyarakat, diketahui. Masya Allah, jadi contoh bagi yang lain. Senang tidak? Senang, padahal mungkin itu cuma buletin RT yang bikin Anda juga gitu kan, dan sebagainya, dibaca di lingkungan sekitaran. Tapi ada perasaan bahagia di situ. Ya, ketika nama kita disebutkan dalam kebaikan. Maka bagaimana ketika nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini. Nabi saja itu berlomba untuk bisa disebutkan. Kata beliau, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya sangat bahagia ketika saya disebutkan nama saya, diangkat amalan saya sedang puasa. Karena kenapa Nabi pilih puasa? Karena umumnya orang-orang puasa akan cenderung mengerjakan amalan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak puasa. Silahkan, sunnahnya bisa kerjakan, baca Qurannya dilakukan dan sebagainya. Sehingga ketika dikerjakan banyak disebutkan, ya Allah, si fulan. Pertanyaan saya, sampai hari ke-13 ini, amal apa yang sudah Anda kerjakan sehingga nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya.